Oke, kembali lagi bersama saya Rian Abdurrahman yang akan membahas tentang apapun itu. Karena di sini saya sendiri belajar public speaking di video ke-9. Oke. Sekarang hari Kamis pagi hari mungkin ya, karena sudah lewat di jam 12. Lebih berapa ini? Lebih 14 menit ya. Jam 12 lebih 4 menit. Tanggal lupa ya saya. Tanggal 11 Juni 2026. Oke, mungkin saya akan membahas apa ya biar enak ngobrol untuk diri saya sendiri. Ngobrol apa ya? Ngobrolin tentang hari ini aja. Dari tragedi yang pertama dan sangat menyesalkan gitu ya. Tadi itu ada kendala, saya tuh mau narik jam 1 lebih, jam 2an lah. Jam 2 itu mau narik, nongkrong dulu di Alfa, ngopi dulu sebatang gitu ya, sambil ngerokok gini. Nah setelah itu udah habis nih satu batang, rencananya tadi tuh mau on the way gitu ya, go to drive food gitu jam 2 tuh. Tapi kendalanya itu verifikasinya nggak bisa tuh ya. Pertama dicoba nggak bisa, kedua nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena akunnya itu yang teman saya ya, jadi ya gitulah, tidak bisa kontak teman saya namanya Robi, di kontak ini gimana gimana gimana, cari solusi, cari cara diakalin itu akunnya dan tetap tidak bisa. Setelah itu ya udahlah, saya tuh menerima dan cari solusi lain lah mungkin ya di sini gitu ya. Kembali lagi ke sini, tadi tuh di Alfa, kembali ke sini tiduran dan bablas, ketiduran, nggak ngapain pokoknya, tidur aja gitu ya sampai maghrib. Nah ketika maghrib itu dicoba lagi dan ternyata bisa kawanku, si akunnya itu. Gila, di sana agak kesal kenapa nggak tadi gitu cobanya. Cuma mungkin udah takdirnya ya harus maghrib, jadi ya udahlah, let's goin aja gitu, dan sampai jam narik itu jam 10 11 gitu ya. Jam 10 udah gak terakhir tuh, dan sampai jam 11 itu udah gak dapat lagi untuk orderan. Tadi nongkrong di Cimareme dulu, ngopi-ngopi, dapat berapa orderan tadi? Dapat 7 orderan ya. Saya dapat 7 orderan gitu. Dari yang pertama itu kan udah ikut event hub gitu ya. Dapat 5 orderan, itu yang pertama double, orderan pertama double, satu tarikan gitu. Set, narik satu. Dan udah nganterin itu langsung kena lagi 3 orderan, 5 orderan tuh ya. Udah 5 orderan, udah tuh 2 jam itu 5 orderan nganterin. Kemudian lanjut ke reguleran jam 8 lebihnya, dapat 4 orderan, jadi 5, berarti 2 orderan, dapat 2 orderan gitu ya. Tapi alhamdulillah jauh-jauh lah orderannya, jadi ada ongkos buat bensin, buat ngerokok, makan gitu. Cuma ini belum bisa nabung ya, dari narik sungguh bab. Tapi ya udah gitu, terima aja men, namanya juga kehidupan. Pokoknya mah untuk kegiatan tadi itu gitu Pak. Kalau diceritain dari awal bangun gitu ya, bangun setengah 5 tidur lagi, bangun jam 8,
editing video 5, langsung mandi jam 9 beres, pokoknya mas editing mandi itu jam 9, editing lagi 5 video. Setelah itu edit yang lain gitu, kayak tukar rasa, posting, balas chat, terus schedulein toko yang ada, bukan yang ada, yang mau dimajuin lagi dari kacamata gitu sama si Yogi. Dan lanjut lagi 5 video sampai jam 1 tadi mau narik gak jadi, kembali lagi ke sini. Gak ada kegiatan itu, gak ngedit apa-apa. Ngedit itu enggak ngedit apa-apa, tidur sampai maghrib, bangun maghribnya narik gitu sampai jam 11 pulang ke sini. Barusan scroll cari cara buat naikin performa tukar rasa di media sosial X. Udah dapat itu untuk followernya, alhamdulillah. Dan untuk Facebook mungkin masih terkendala karena Facebook itu susah, gak tahu gimana, itulah posting aja untuk si Facebook. Apalagi ya, tukar rasa alhamdulillah sekarang 3 postingan ter-up gitu ya. Follower ada di 5.940-an, mau 6.000, kejar 6.000 sekarang bulan ini, 7.000 insyaallah, bismillah. Yang akun Riane belum diapa-apain, mungkin kedepannya buat video ya, tapi belum aksen ngobrolnya itu belum dapet saya teh, masih terbata-bata, terus belum bisa membuat rangkaian cerita dan lain-lain ya, masih ABCD, masih banyak mikir. Dan mungkin kalau ditulis dulu itu bisa sih untuk buat video. Itu juga yang udah jalan sekarang, mulai juga di banyak ya saya rencana apa ya, garap untuk cari uang gitu ya, dari Shopee Food, terus tukar rasa, terus sekarang mau di kacamata. Tadi itu buat logo ya, buat kacamata baru. Terus juga ada di cat lantai, udah PT 2 hari per hari tuh. Apalagi ya gitulah. Parfum sama teman buat PT gitu, gak tau udah mulai, gak tau, belum ditanyain itu. Apalagi mungkin nanti juga kedepannya mungkin ada teman saya satu targeting untuk diajarin bisnis. Apalagi ya, gitulah. Baru 8 menit ini, cerita udah beres. Apalagi ya, nyerita tadi nganterin kemana aja, ke Kota Baru, ke Ngamprah, ke Kota Baru, Ngamprah pada larang sih karena dikit gitu ya. Itu mungkin apalagi, ngobrol apa lagi ya, ngobrol mempelajari diri ya. Oke. Mungkin hari ini saya mempelajari diri saya sendiri, yaitu bagaimana cara menerima, mengikhlaskan, dan tetap dalam keadaan yang syahdu gitu, dari menyikapi mental saya yang why gitu, kenapa, tanpa ada amarah gitu. Itu saya olah sedikit-sedikit itu mungkin dari tadi juga
ada kegagalan, bukan kegagalan, nasib yang kurang baik, saya kelola itu dari bagaimana saya menyikapinya, meskipun ya masih ada kesal-kesalnya, tapi ya udah gitu ya. Lebih berpikir tadi juga gini, oh mungkin saya tidak narik itu, bukan tidak narik, oh mungkin saya mulai dari jam 6 itu, kalau tadi mulai jam 1 mungkin ada kecelakaan di jalan atau hal-hal yang tidak enak gitu, jadi takdir mengarahkan saya ke jam 6 gitu. Jadi pola pikir itu mulai dirubah oleh saya sendiri gitu, dari yang kemarin dahulu gitu berpikir kalau kalau apa yang terjadi tidak sesuai ekspektasi pasti negatif munculnya, seperti kalau kalau dari kejadian tadi pasti, bukan pasti, dulu pasti mikir what the fuck gitu, kenapa gini gitu ya. Tapi sekarang lebih, oh ya mungkin ini yang terbaik bagi saya gitu ya. Mungkin juga kalau saya narik jam 1 ya gitulah, ada problem apa gitu, karena dari pengalaman saya itu, ada momen-momen ketika apa yang saya inginkan tapi tidak terjadi, itu adalah yang terbaik bagi saya gitu. Itu mungkin untuk mengenali diri, belajar menerima, mengikhlaskan, dan sadar sepenuhnya bahwa kita itu hidup, kita itu kita saya itu hidup di dunia ada aturannya gitu ya, bukan saya mengatur tapi saya mengikuti aturannya. Jadi ketika manusia mempunyai pola pikir masih belum sadar dengan dirinya dan semesta gitu, masih berpikir bahwa dunia itu harus semesta itu harus mengikuti saya, padahal itu bukan apa ya, itu di luaran diri, yang pada hakikatnya hakikat yang pada kenyataannya bukan dunia yang mengikuti diri, tapi diri kita harus mengikuti dunia ini. Begitu mungkin untuk pengalaman pemahaman yang saya alami. Jadi jadi jangan biarkan pikiran kita itu ya berpikir bahwa pusat dunia itu kepada saya, bukan begitu, itu salah. Karena kalau gitu kita akan menimbulkan rasa ambisi yang berlebihan, egois, kesal, dan lain-lain. Harus rubah tuh pola pikirnya menjadi pusat diri kita adalah semesta gitu, bukan semesta pusatnya di kita, di saya gitu, bukan begitu, itu tidak abdol. Yang abdol itu pusatnya semesta, pusatnya diri kita adalah semesta adalah pusatnya, kayak gitu ya. Pokoknya kita harus mengikuti alur gitu ya. Kalau dianalogikan gitu ya, kalau dianalogikan seperti kita air sungai gitu, mengikuti arus. Kita punya perahu nih ya, dan kita naik dalam perahu itu maju di sungai itu, kan sungai ada alirannya ya. Nah itu kita harus mengikuti itu supaya ke finish, walaupun di depannya itu misalnya ada yang diinginkan kita, seperti wah mau ngetem dulu gitu ya, oh enggak sih, gak masuk analoginya seperti itu, bukan gimana ya, gitulah. Jadi jangan melawan arus si sungainya mau ke arah hulu tapi kita mau ke
arah sumber sungai itu susah, harus mempunyai effort yang lebih dalam mendayung. Tapi ketika kita mengikuti hulunya, santai aja gitu dalam menjalani hidup ini. Sebenarnya dalam mengenali diri itu banyak dan mungkin tidak ada habisnya ya, karena sesuatu yang kita temui hari ini mungkin di depannya itu akan ada hal yang baru ya. Banyak banget untuk namanya tuh pelajaran hikmah bagi diri kita. Dan bagusnya ya menjadi manusia itu kita lebih lebih sadar kepada kehidupan ketika apapun kejadian itu gitu, lebih sadar dan ambil hikmah dari apa yang terjadi, baik atau buruknya gitu. Karena dengan begitu kita bisa mengupgrade diri, terus juga menjadi manusia yang lebih manusia gitu. Karena jika manusia tidak berpikir oleh akal dan logikanya, manusia akan stuck di pribadi yang itu aja gitu. Tapi kalau kita berakal dengan logika gitu ya, kita akan menjadi manusia yang lebih sadar, lebih aware kepada situasi dan bisa survive ya di kehidupan. Banyak banget lah. Nah itu di luaran diri kita gitu ya. Kalau di dalam diri kita mungkin harus banyak bertanya dari apapun itu ya, dari apakah sikap kita betul dalam kejadian ini, apakah ABCD lah ya, agar kita bisa lebih keren gitu. Aduh, kemana-mana nih ya, sorry nggak ada tema ini dan nggak ada struktur. Saya hanya berbicara kemana aja gitu ya, berbicara kemana aja gitu. Wah, apalagi ya, apa ya, ngobrol apa ayo. Oke, mungkin kenapa nih ngebahas cinta aja ya. Oke, untuk di sesi ini, di sesi menit 18.43, saya akan membahas tentang cinta. Menurut saya cinta itu adalah sebuah perasaan yang dimiliki manusia yang hadir datang ketika kita pertama mengenali, kedua mendalami, ketiga menelusuri. Nah, ketika tiga itu berkesinambungan, akan hadir namanya cinta. Seperti dalam pendekatan, kalau dalam pendekatan ya, yang pertama itu berkenalan, yang kedua apa namanya tadi tuh lupa saya, yang kedua itu menelusuri, mengenali, menelusuri, waduh lupa ya.
baliknya rekap. Oke, kembali lagi bersama saya di menit 9 kembali lagi ya, 9 18 9 20 menit ke 20 saya akan membahas tentang cinta. Cinta menurut saya adalah suatu perasaan yang dimana kita bisa merasakan bagaimana kita menyayangi, bagaimana kita melindungi, dan bagaimana kita hadir bersamanya. Dan ketika cinta datang kepada kita, sejatinya manusia ya, cinta dan benci, what the fuck man, begitulah. Kembali lagi, apa sih menurut saya cinta itu adalah sebuah rasa yang hadir tanpa bisa, cinta sejati lah ya. Enggak, kita ngobrolin cinta dulu. Namanya cinta adalah ketika kita nama cinta adalah sebuah perasaan yang hadir ketika kita mengenali, menyelusuri, memahami. Ingat-ingat, cinta menurut saya adalah mengenali, menelusuri, memahami, mengenali, menelusuri, memahami. Oke, ini 3 cinta ya. Oke. Menurut saya cinta itu adalah ketika kita mempunyai perasaan yang dimana cinta itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu mengenali, kedua menelusuri, yang ketiga memahami. Ketika 3 aspek ini terjadi, ketika aspek ini berkesinambungan, akan hadir namanya cinta. Dan cinta itu adalah perasaan yang bisa membuat manusia itu bahagia, sedih, haru, senang, dan lain-lain. Cinta itu adalah sebuah perpaduan rasa yang dimana membuat manusia itu terkadang kebingungan ya. Ada yang cintanya why gitu ya, ada yang cintanya pasti gitu, ada yang cintanya long gitu, ada yang cintanya sebentar. Itu adalah durasi cinta mungkin ya. Dan menurut saya cinta sejati, masuk nih ke cinta sejati. Menurut saya cinta sejati itu ketika kita tahu ya, ketika kita tahu di mana cinta ini gini, cinta sejati ini kalau kata apa namanya tuh, Sujiwo Tejo ya. Kalau kata Sujiwo Tejo itu cinta sejati adalah cinta ketika cinta itu tidak bisa diartikan ya. Itu menurut Sujiwo Tejo, yang dimana ini kalau cinta masih bisa dikalkulasikan, berarti itu bukan cinta, itu adalah hitungan. Jadi ketika manusia mencintai seseorang dan terus ditanya kenapa kamu cinta, dan orang itu menjawab gini, saya cinta karena dia kaya, saya cinta karena dia ganteng, saya cinta karena dia perhatian, saya cinta karena dia care, dan lain-lain. Nah itu bukan cinta, itu adalah kalkulasi. Jadi kita menghitung bagaimana cinta itu hadir kepada kita. Tapi cinta yang sejati itu cinta yang susah dideskripsikan. Seperti ya, kalau ditanya nih ya, pernah saya juga bertemu nih dengan satu wanita, mantan saya tanya tuh, kenapa kamu cinta kepada saya? Dan dia menjawab, nggak tahu cina, yang ganteng banyak, yang kaya banyak cina ya, dan lain-lain. Dan dia tidak bisa mendeskripsikan
Oke, kembali lagi, barusan itu terpotong. Tadi tuh eh, bahas cinta ya, bahas cinta, dimana cinta itu susah didefinisikan. Itu adalah cinta sejati. Dan tadi cewek saya gitu, bukan cewek saya, mantan saya gitu, ketika ditanya apa itu cinta, dia menjawab dengan spontan bahwa tidak tahu gitu ya. Tidak tahu dan ya cinta aja gitu. Nah, itu adalah cinta sejati, karena ketika kita cinta bukan kalkulasi yang datang, tapi perasaan yang uh, mungkin susah ya didefinisikan, ya gitulah pokoknya, maka diartikan gitu ya, itu adalah cinta. Nah, seperti orang yang fanatik, nah itu adalah cinta. Ketika orang fanatik kan diam 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 diam, fanatikan itu ya, yang fanatik itu adalah sebenarnya cinta yang sejati. Tidurlah. Nah, seperti saya nih, saya juga, dan cinta itu bukan kepada manusia aja ya. Cinta itu banyak variabelnya. Ada ke musik, ke olahraga, ke hobi, ke benda, ke orang tua, ke alam, dan lain-lain lah. Dan saya juga mungkin ini nih, seperti lagu ini, saya cinta dengan lagu ini. Kenapa begitu? Nggak tahu itu ya, enak aja didengar. Dan terus banyak sih, seperti warna baju gitu ya, saya lebih suka pakai warna baju itu yang hitam-hitam. Kenapa begitu? Susah sih, karena bawaan udah ada dan saya menyukainya gitu ya, tanpa ada, kalau dijelasin bisa, cuma lebih kepada dijelasin juga tetap masih kurang gitu ya dalam penjelasannya. Begitulah cinta, susah didefinisikan. Tapi kalau gitu cenah apapun itu bisa disebut cinta, betul banget. Karena ketika kita mengenal cinta, apapun yang kita lakukan mungkin akan melibatkan cinta, perasaan gitu ya. Dan ketika itu terjadi gitu ya, manusia akan lebih apa namanya tuh, lebih damai dalam menjawab. Apalagi kalau seluruh dunia tahu dengan cinta, mungkin tidak akan ada peperangan ya, tidak akan ada yang kejahatan intinya ya, tidak akan ada perang, tidak ada akan jamret ya, penculik, perampok, begal. Kalau manusia kenal dengan cinta, ya, tindakan-tindakan kriminalitas itu akan separuhnya, bukan separuhnya, seluruhnya terhapus gitu. Ya pikir aja gini, kalau orang yang kenal cinta mau mukul aja nih ya, berpikir 100 kali gitu ya, seperti apa-apaan kita merusak diri orang lain, dan apa hikmahnya gitu ya ketika kita memukul, dan apa yang saya dapat gitu ya, kepuasan. Tapi kan kepuasan itu tidak akan berakhir gitu. Ketika kita mukul ya akan terus berlanjut emosinya ya, sampai susah diredakan gitu. Tapi ketika kita berhenti di awal dan menyadarinya, ya kita akan berdamai secara cepat dan tidak terlalu apa ya, nafsu intinya ya, tidak terbawa oleh nafsu gitu. Menurut saya cinta itu keren, sabi, mengerikan, dan menyejukkan. What the fuck man.
ada pokoknya. Tadi terpotong lagi kawanku, gak tahu nanti masukin videonya gimana, edit juga bakal lama nyimpennya gimana ya. Ya udahlah, itulah mungkin untuk malam ini. Belum penutupan saya tuh, udah setengah jam juga videonya. Belajar aja, ngobrol kemana-mana aja gitu ya. Yang penting yang pertama di video 30 saya target 30 melancarkan ngobrol di depan kamera, bagaimana saya ya seperti tangan gini bereaksi gitu ya ketika ngobrol, dan terus gaya action wajah gitu, juga penuturan kata itulah, dan revisian juga banyak mungkin ya nanti, dari pengulangan kata, nada bicara, artikulasi, napas, dan lain-lain lah. Mungkin saya akan membenarkan. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Rian Abdurrahman, terima kasih untuk diri saya sendiri.